Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Ar-Royan Komplek BDN Jatiwaringin Pondok Gede. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru telah hadir bersama kita, Bunda Kotrunada dan Ustazah Syifa yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Barangkali ini akan menjadi pengingat kembali bagi kita bagaimanakah mewujudkan rumah tangga yang samawa. Itulah tema yang kita hadirkan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan perdalam seperti biasa dalam sesi tanya jawab di 3, 4, dan 5. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillah izin ada guru saya Ustazah Kotrunada, Ustadz Agung Izul Haq dan para guru-guru Damai TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang di rumah sedang menyaksikan, ibu, bapak yang hadir, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Utang lunas, Bu? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Semua diatur oleh Islam. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada adabnya, tata caranya, doa-doanya dan proses yang harus dilalui. Begitulah Islam mengajarkan kita. Termasuk dalam hal membentuk satu keluarga.
menyatukan dua orang yang saling mencintai, itu Islam punya konsep yang sangat luar biasa. Dalam Islam konsep pernikahan itu ada dua macam. Yang pertama, menikah tujuannya untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk membentuk lingkungan yang maslahat. Bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah ini ditanamkan pada kedua belah pihak suami dan istri. Nanti kita bahas insya Allah selanjutnya. Berbeda sekali dengan konsep keluarga yang ada dulu di zaman jahiliyah. Dulu Bu, zaman jahiliyah itu kalau kata Imam Mawardi, ini disebutkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fil jahiliyah, ya annan nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Dulu di zaman jahiliyah itu pernikahan ada 4 model, Pak. Ya, tapi jangan diikutin juga, udah nggak boleh. Itu zaman jahiliyah dulu. Pertama ada yang disebut dengan nikah wiladah. Nikah wiladah adalah pernikahan yang sah tanpa ada perzinahan terlebih dahulu. Dan Rasul itu lahir dari pernikahan wiladah. Abdullah dengan Aminah ketemu, nggak zina, nggak apa, saling menjaga diri, akhirnya lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua, ada yang nikahnya disebut nikah istibdo. Nikah istibdo ini adalah pernikahan yang dimulai dengan cara bertukar pasangan. Bapak punya istri, istrinya ditukar ke teman bapak. Mau apa enggak? Enggak. Bu, punya suami, tukeran sama tetangga, mau enggak? Makanya enggak boleh dalam Islam, haram istibdo itu. Itu berlaku di zaman jahiliyah. Ya, bahkan istibdo ini bisa terjadi karena pengen memperbaiki keturunan. Ada suami yang dia kagak cakep-cakep bener. Ya, secara gen juga kurang. Dia bilang sama bininya, udah kamu nikah deh sama yang bule tuh. Yang agak cakepan dikit biar memperbaiki keturunan. Itu istibdo juga. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan nikah ar-rohat. Nikah ar-rohat itu perempuan poliandri. Suaminya banyak dan semuanya harus jadi suami. Itu zaman jahiliyah. Dan yang keempat ada nikah ar-royan. Perempuan naruh bendera depan rumahnya, bukan Agustusan, Pak. Tapi dia taruh bendera sebagai tanda lelaki manapun boleh datang menggaulinya. Dan nanti kalau anaknya lahir dia pilih anaknya paling mirip laki-laki yang mana. Kalau yang ditunjuk yang nomor 2 dia kudu nikahin. Itu zaman jahiliyah. Jadi Islam tidak membenarkan praktek pernikahan seperti itu. Konsep Islam hanya al-wiladah. Nikah nggak boleh zina dulu, nggak boleh tukeran. Tapi harus dengan proses. Ta'aruf, khitbah, menikah. Jadi nikah itu ternyata butuh ilmu Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya butuh duit buat biaya resepsi atau akad nikah, tapi juga butuh ilmu. Banyak kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan. Ada Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, ada Qurratul Uyun, ada Uqudul Lujen, ada kitab-kitab yang lainnya. Itu harus kita pelajari untuk mempersiapkan pernikahan. Makanya dalam Minhajus Sawi dikatakan orang yang mau nikah niatnya kudu 2. Wa yustahabbu disunahkan ya ayyanu yal mutazawwiju bin nikah. Yang pertama adalah iqamatas sunnah, mendirikan sunnah, ngikut sunnah Rasul niatnya. Yang kedua ghaddul basar, menjaga pandangan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, cinta enggak sama Ibu? Ibu cinta nggak sama bapak? Nikah nggak cukup modalnya pakai cinta. Ada 3 hal yang harus dijadikan prinsip dalam rumah tangga. Ini jadi renungan buat saya, buat jamaah dan ibu bapak yang hadir semua. Apa itu? Yang pertama, nikah itu harus dibangun dengan rasa qanaah. Apa Bu? Qanaah. Istri nerima suami apa adanya, suami ngasih uang belanja sehari cuma 100.000, alhamdulillah. Kalau bisa ditambahin Pak, ini bulan Muharram, salah satu keutamaan di bulan Muharram, siapa orang yang menambahkan rizki kepada keluarganya, maka Allah akan luaskan rizkinya juga. Kalau bulan lain biasanya ngasih 100.000, bulan ini sehari 1 juta boleh. Ya, harus qanaah. Itu saling menerima. Jadi ketika kita akad nikah suami istri,
Saya terima nikah dan kawinnya, bukan hanya orangnya, cantiknya, tampangnya, tapi bau badannya, model ngilernya kalau tidur, ya, cara ngomongnya, sifatnya, kepribadiannya itu harus diterima dengan rasa qanaah. Insya ini yang membentuk untuk menjadikan sakinah mawaddah warohmah. Yang kedua adalah harus saling menutupi kekurangan. Dalam Al-Quran disebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian buat pasangan kamu, kita juga perempuan pakaian buat suami kita. Jadi fungsi pakaian apa? Saling menutupi, ya, saling melindungi. Kalau ada kekurangan dilengkapi, kalau sudah lengkap makin dilengkapi lagi. Dan yang ketiga, prinsip untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah adalah dengan komunikasi yang baik. Ibu kalau nggak suka sama suami sampein. Suami kalau ada yang nggak suka sama istri sampein. Jangan diem-diem aja. Ya, kelakuan suami nggak suka kita diemin makin menjadi-jadi. Suami punya istri bawelnya ketulungan, nggak ketulungan Pak. Semua diomongin, sampein, kagak suka kita dan lain sebagainya. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan agar keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warohmah dan juga keluarga yang maslahah. Bagaimana keluarga maslahah? Keluarga maslahah adalah keluarga yang selalu watawassau bil haqqi watawassau bis sabri, saling mengingatkan kepada kebaikan dan juga kesabaran. Insyaallah wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustazah dan pemirsa yang dirahmati Allah, dari apa yang telah disampaikan tadi. Bersyukurlah kita telah dihadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita yang telah mengoreksi kejahiliahan sifat-sifat pada umat-umat terdahulu dan memberikan petunjuk bagaimanakah mencapai rumah tangga yang bahagia, samawa. Bagaimanakah mewujudkan samawa dikala Allah terus menurunkan ujian untuk mengetahui kualitas hubungan dalam rumah tangga kita. Insya Allah Bunda Kotrunada akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam segmentasi kedua. Berikut ini Bunda Kotrunada akan menjelaskan kepada kita lantas apa saja kunci dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, guru kita Adinda Ustadzah Syifa Nur Fadilah, juga Ustadz Agung, para alim ulama, para guru-guru yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz dan asatizah serta para jamaah sekalian yang hadir, meskipun tidak hadir, insya Allah juga pemirsa yang mengikuti program Damai Indonesiaku di TV One pada siang hari ini, insya Allah juga akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dan pembahasan kita mengenai masalah rumah tangga. Ibu sehat? Bapak sehat? Ibu badannya sehat? Hatinya sehat? Kakinya sehat?
Banyak yang geleng-geleng. Dengkulnya aman dengkul? Alhamdulillah. Nikmat kalau kita bisa mengikuti kajian-kajian. Kenapa? Karena untuk bekal kehidupan kita. Yang dibahas sekarang mengenai masalah rumah tangga. Rumah tangga. Allah memang sudah firmankan bahwasannya di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, tanda-tanda kehebatannya Allah, Allah menjadikan berpasangan. Litaskunu ilaiha, untuk kita mendapatkan sakinah. Setelah sakinah ada yang namanya mawaddah. Ada lagi tingkatan tertinggi yaitu rahmah dalam pernikahan. Berarti ada 3 tingkatan dalam pernikahan. Dan tingkatan ini berlaku bukan saja pada pengantin baru. Biasanya kalau ibu kondangan datang ke pengantin baru pasti ucapannya selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi ternyata kalimat sakinah, mawaddah, warohmah juga itu berlaku pada pengantin-pengantin yang lama. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Pak, bapak pengantin baru apa pengantin lama? Ibu pengantin baru apa pengantin lama? Tanpa ibu sebut saya udah tahu ini semua pengantin lama semua di sini. Tapi ada juga pengantin baru, alhamdulillah. Ternyata pengantin baru dan pengantin lama harus punya strategi untuk mencapai level demi level, tingkatan demi tingkatan dalam pernikahan. Sakinah, mawaddah, rahmah. Yaitu bagaimana caranya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan ibadah yang terpanjang. Kita sholat 5 waktu, 10 menit, 8 menit, 7 menit, 5 menit. 5 menit ibadah yang 5 menit aja terkadang ujiannya juga banyak. Betul apa enggak? Bagaimana ketika kita menjalani pernikahan, pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Makanya pantas ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Siapa orang yang menikah maka dia telah menyempurnakan dari separuh agamanya. Kenapa? Karena istri mudah cari pahala ketika sudah menikah. Wanita menjadi istri gampang cari pahala. Seorang laki-laki menikah gampang cari pahala. Cuma gampang mendapatkan pahala, gampang juga diuji sama setan. Maksudnya apa? Diuji dengan hawa nafsu, yuwaswisu fi sudurin nas. Karena kita sedang menjalankan ibadah. Makanya ada trik and triknya dalam menjalankan rumah tangga agar mendapatkan keharmonisan. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Kata baginda Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga kalian. Dengan keluarga, dengan pasangan, dengan binaan rumah tangga. Wa ana, kata baginda Rasulullah SAW, dan aku paling baik dengan keluargaku. Maknanya apa? Kita bisa mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keharmonisan rumah tangganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ibu jaga komunikasi antar pasangan. Bapak jaga komunikasi sama istri. Ibu jaga komunikasi sama suami. Pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasannya aku pernah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bibiku, yaitu istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Maimunah. Bahwasannya ketika belum tidur mereka bercakap-cakap. Nggak lama ketika bercakap-cakap mereka istirahat. Ternyata waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi adalah sesaat sebelum tidur. Bu, Bapak, kalau belum tidur kira-kira ngobrol dulu nggak sama pasangan? Apa pas kira-kira kita ngajak ngobrol tiba-tiba sebelah udah ngorok? Kayaknya sih begitu. Ya, ternyata komunikasi dalam pernikahan sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Waktunya dicari, jangan salah waktu. Ibu ngelihat bapak pulang kerja udah capek. Banyak pertanyaan-pertanyaan, langsung disodorkan pertanyaan-pertanyaan, kurang tepat waktunya. Bapak juga begitu, ngelihat ibu lagi capek bebenah tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, lihat waktunya. Kita contoh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
ketika pulang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketakutan yang amat sangat ketika mendapatkan wahyu yang pertama, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Jutaan pertanyaan Sayyidah Khadijah, kenapa nih suamiku tercinta? Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hal yang semacam ini? Ketakutan yang amat sangat. Ibu, Bu, suami pulang ketakutan menggigil, kira-kira ibu penasaran apa enggak? Penasaran, tapi ketika sampai rumah suami kasih teh anget dulu, diselimutin dulu, jangan langsung ditanya, "Pah dari mana? Pah abis ngapain? Itu baju ada nodanya padahal baju baru saya beliin." Padahal suami sudah mendapatkan berbagai macam permasalahan. Intinya komunikasi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Orang enggak menjalankan komunikasi, ibu enggak tahu apa yang dimauin bapak. Bapak juga begitu, komunikasi, terbuka komunikasi agar tahu apa yang diinginkan. Jadi kalau ada komunikasi di antara satu dengan yang lain, insya Allah ibu enggak tebak-tebakan. Pah cerita aja. Bapak bercerita, ibu jangan marah. Bapak juga begitu, nggak pengen tebak-tebakan, mah ngomong aja apa yang dirasakan. Supaya kita temui jalan solusinya yang terbaik. Ibu ketika menceritakan apa adanya, bapak jangan marah. Komunikasi paling penting dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, bagaimanakah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Gampang diucapkan tetapi ternyata sulit untuk diwujudkan. Tetapi barang siapa yang berpegang pada tali Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, insya Allah akan tercapai apa yang kita cita-citakan. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan dalami tema tentang bahagia ini, rumah tangga bahagia, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menuju rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan pengantar dari guru-guru kita. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Pitu yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan Pak Pitu. Maskernya bisa diturunkan sebentar. Terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitu dari Majelis Taklim Masjid Jami Ar-Royan. Ada sedikit pertanyaan dari kami. Pada umumnya ada beberapa rumah tangga yang pada saat dia menikah, ya qadarullah ada ibu atau mertuanya yang tinggal bersama. Nah, kemudian bagaimana sikap kita, apa harusnya prioritas yang kita ambil agar
dua-duanya itu memiliki rasa yang Adil. adil, gitu ya. seperti itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal Terima hidayah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa bagus sekali Pak. Ketika dalam rumah itu yang tinggal bukan hanya istri tapi ada ibu kita. Bagaimana untuk menyatukan kedua hatinya biar tidak saling cemburu. Terkadang masalah rumah tangga itu timbul karena mertua sama menantu enggak akur, betul? Betul. Istri cemburu sama mertua sendiri. Mertua cemburu sama menantu. Kenapa mertua cemburu sama menantu? Karena ngerasa anaknya udah digedein, udah berhasil, udah punya gaji, diambil sama orang. Istrinya yang ngerasain gajinya. Kita dari kecil capek-capek ngurusin malah sama orang gitu ya. Itu rasa kecemburuan yang pertama. Istri terkadang cemburu sama ibu mertuanya. Kenapa? Karena dia merasa orang yang paling berhak dapat nafkah itu adalah istri. Memang seperti itu, orang tua boleh dapat nafkah, itu dalam kitab Fathul Qorib. Orang tua boleh dapat nafkah dari anaknya yang sudah menikah ataupun sudah dewasa dengan catatan syaratnya itu dua. Yang pertama fakiron, orang tuanya miskin, fakir, nggak punya pendapatan, harus dihidupi. Maka anaknya berhak untuk menafkahi orang tuanya dan jatuhnya wajib. Yang kedua, orang tuanya sakit, baik itu junun, karena gila, stres, ya, atau lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, si anak harus tetap menafkahi orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita tinggal di rumah, ada istri, ada orang tua, bagaimana memposisikan sikap kita yang harus dilakukan adalah tetap bersikap adil. Ya, bagaimana adilnya? Yang pertama nih, kalau pengen orang tua itu nggak cepat sakit hati, karena orang tua kalau udah masuk masa uzur atau tua tingkahnya kembali kayak anak-anak. Hatinya sensitif, betul nggak Bu? Betul ya Pak ya? Kalau kita lagi ngobrol sama orang tua atau ibu kita, jangan pernah muji pasangan apa istri. Bu, ini istri saya masakannya enak, ibu mah kalah, enakan dia masakannya. Udah satu rumah dibanding-bandingin, habis sudah. Timbul itu masalah rumah tangga. Yang kedua, depan istri jangan terlalu memperlihatkan kalau kita lebih sayang ke ibu. Harus adil, seimbang. Aku sayang sama kamu, ibu juga aku sayangin. Jadi bisa menempatkan posisi, bisa menjaga komunikasi dan tidak asal berbicara pada keduanya. Karena sensitif nih, dua-duanya. Yang kedua, kalau kita kelebihan rizki, biar nggak bertengkar nih berdua, dua-duanya dikasih Pak. Istri, kita jadi mantu Bu, istri dibeliin tas sama suami, alhamdulillah. Ketika kita dibeliin, kita tanya sama suami, Mas, ibu beliin juga enggak? Iya dibeliin, alhamdulillah. Kita kudu jadi mantu yang qanaah, rela. Yang lapang, alhamdulillah, berarti suami saya anak berbakti. Dia ngasih sama istri, ngasih sama orang tua juga. Karena kalau istri doang yang dibeliin tas, emaknya bisa ngambek. Ditambah ada ipar. Begitu iparnya datang, dikompor-komporin. Itu emang, mah dia mah cuman sayang sama bininya, nggak sayang sama mamah katanya. Ya, nah ini makanya memang susah sekali untuk berbuat adil, tapi paling tidak satu bisa menjaga perasaan masing-masing. Yang kedua, kalau kelebihan rizki kita belikan sesuai dengan kadar yang sekiranya bisa diterima oleh keduanya. Istri dibeliin emas, ibu kita beliin emas juga. Istri kita dikasih uang belanja, ibunya dikasih uang belanja juga. Ya, istrinya diajak jalan-jalan, ibunya juga diajak juga. Jangan ibunya ditinggalin di rumah. Ya, itu merasa asing gitu. Jadi seperti itu, yang pertama komunikasi, yang kedua bersikaplah seadil-adilnya walaupun kita sebagai manusia memang tidak pernah bisa adil, tapi kalau kita sudah ikhtiar dengan sebaik mungkin, insya Allah keadilan itu bisa nampak walaupun tidak bisa sempurna. Dan terakhir adalah selalu ajak beribadah bersama. Itu untuk mempererat hubungan keduanya. Ya, berjamaah, ajak ibunya, ajak istrinya. Doakan kedua-duanya, saling pererat. Kita jadi imam, ibu sama istri jadi makmumnya. Katakan kalau dua orang ini adalah orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi.
Jadi tergantung keharmonisan itu kembali kepada sikap si anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Luciana yang akan dijawab oleh Bunda Koturnada. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Luciana, jamaah dari Majelis Taklim Ar-Royan. Yang saya tanyakan, kenapa kalau dalam setiap masalah di rumah tangga, perceraian atau mungkin anaknya yang nakal, itu kontribusi yang disalahkan itu istri. Istri ya. Padahal kalau mengacu pada di Arum ya, kunci utama rumah tangga samawa itu ada pada suami. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ustadz adalah kenapa kita, saya mewakili ibu-ibu ya, mungkin kenapa kita perempuan selalu dituntut untuk sempurna. Sedangkan suami juga punya kekurangan. Kita harus menerima, gitu loh maksudnya, menerima apapun kekurangan suami. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah ada doa atau kiat-kiat khusus untuk kita ibu-ibu lebih legowo menerima kekurangan suami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ngelus dada saya sebagai suaminya. Bun, silakan. Baik, baik. Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaan sekaligus curhatan. Bapak-bapak, tolong dipasang kupingnya ya. Betul ya, pemirsa juga Masya Allah bahwa inilah keluh kesah seorang wanita. Inilah keluh kesahnya seorang istri. Kenapa kalau anaknya sukses atau anaknya yang, mohon maaf, anaknya gagal yang disalahin ibu. Kamu nggak bisa didik. Kalau anaknya berhasil, siapa dulu bapaknya? Betul apa enggak? Pak, Bu, dalam mendidik, dalam mempola anak, itu harus ada kebersamaan antara ayah dan ibu. Lalu kenapa? Kok selalu ibu yang disalahkan? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari, itu ayah di luar untuk mencari nafkah. Ibu di rumah, bereskan rumah dan juga lebih sering bersama dengan anak-anak di rumah. Hal itulah yang mungkin melandasi kenapa ibu ini selalu disalahkan apa yang terjadi pada anak. Tapi bapak juga jangan salahkan. Kenapa? Karena pertama komunikasi tadi harus dikuatkan. Ketika bapak pulang kerja capek, tenangin dulu hatinya, kemudian juga lepaskan dulu penatnya, sudah mulai mau tidur, ibu boleh curhat kepada bapak. Pak, saya punya masalah begini, begini, begini tentang si anak. Agar ayah tahu proses perkembangannya si anak. Karena mohon maaf, mungkin diakui atau tidak, biasanya, ini biasanya, tidak seluruhnya, tidak memukul rata. Tapi biasanya yang lebih tahu akan perkembangan anak adalah siapa? Ibu. Karena ibu yang lebih sering, ibu yang menyusui, ibu yang bersama, subhanallah, enggak salah. Apalagi ada sebuah kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama bagi anak-anaknya. Disusuin, kalau kita sambil baca sholawat, telinganya terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian kalau kita hari-hari sambil nyapu, sambil ngepel, anak kita sedang tumbuh kembang, maka otomatis apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak-anak kita. Ayah mungkin sedang mencari nafkah di luar, tapi ketika di rumah, ketika kembali juga ambillah peran itu wahai bapak-bapak. Insya Allah kalau ayah dan ibu sama-sama berpegangan tangan, mendidik anak, maka tidak ada yang saling menyalahkan. Insya Allah. Dan kemudian doanya apa? Perbanyak doa ibu dan bapak. Pak, bukan ibu aja yang doa ya Pak ya. Bu, bukan disodorin doa, Pak baca ini, saya mah enggak. Tapi dua-duanya. Doa yang sudah ada dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa sudah hafal. Silahkan diamalkan. Kemudian doa juga yang bisa
ditambah lagi untuk melapangkan hati bagi seorang istri yang kadang-kadang suka disalahin sama bapak. Mudah-mudahan setelah ini bapak gak nyalahin lagi ya Bu ya. Insya Allah. Bagaimana caranya? Yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Gimana cara tenangin hati? Selalu ingat-ingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, silahkan diperpanjang. Atau boleh juga membaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Orang yang membaca istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Nah Bunda, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Bunda tadi, artinya yang jarang kita pahami bahwa pernikahan bukan sekedar mempertemukan dua pribadi. Betul. Tetapi budaya. Nah seringkali kita, ini ibu saya tidak pernah mengajarkan begini. Sebaliknya juga begitu. Nah ini seringkali akhirnya saya ingin anak saya didik seperti saya waktu kecil. Nah ini bagaimanakah mempertemukan dua perbedaan ini Bun? Iya, kepala sama bulat, rambut sama hitam. Tapi pendidikan masing-masing seorang perempuan, seorang laki-laki ketika menikah berbeda pendidikan akan mempengaruhi pada pendidikan anak-anaknya. Lagi-lagi bahwa komunikasi, jangan pernah lari dari komunikasi. Pasti ketika membina, membentuk dalam perkembangan anak ini sudah pasti adanya kesalahpahaman satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak menjalin komunikasi, yang satu makin jauh, yang satu diam aja. Seperti tadi sudah disampaikan Ustazah Syifa, Masya Allah. Kalau saja ada kesalahan tidak disampaikan, dia tidak tahu, akhirnya kelewat batas. Sehingga komunikasi jangan asing dalam rumah tangga. Masya Allah ya. Dan ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang keseharian nih Ustadz Agung. Jadi insya Allah juga bisa ditonton dalam program-program yang insya Allah bisa menambah kemanfaatan ilmu buat kita, yaitu pada kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda, insya Allah. Ditonton ya Bunda ya. Ibu-ibu Insya bisa Allah, mengikuti di TV terus One. nih ya. Betul. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 waktu Indonesia 8, Barat. betul. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tina yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan Bunda Tina. Diturunkan maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa konsep atau kiat untuk menjadi seorang ibu yang baik menurut Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan bagus, bagaimanakah ibu yang baik menurut Islam? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana konsep Islam untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik? Baik ya Bu ya, bukan sempurna. Karena tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna, yang ada berusaha untuk menjadi baik. Terkadang menurut kita baik, pandangan orang lain tidak baik. Tadi Ustazah Nada sudah menyampaikan, masing-masing punya konsep tersendiri dalam mendidik anak. Jadi anak itu ketika dia lahir dan dia tumbuh, dia besar karena dua hal. Yang pertama karena kultur, yang kedua karena nature. Kultur, budaya sekitar, orang Jawa biasanya kalau ngasuh anak begini, orang Sunda begini, orang Sumatera beda lagi, itu kultur. Ya, anak bisa ngomong, itu nature. Tapi cara ngomongnya itu orang mana yang diikutin, itu kultur. Betul nggak Pak? Orang Betawi lahir di sini, Pondok Gede. Otomatis omongan dia bahasa Betawi. Nggak mungkin dia lahir ngomongnya bahasa Inggris kan? Makanya ada jamaah saya waktu umroh, Ustazah, itu kok anak-anak kecil pinter-pinter banget bahasa Arab ya. Saya bilang memang rumahnya di sini gitu. Jadi mereka bisa bahasa Arab. Jadi setiap ibu diusahakan untuk menjadi ibu yang baik. Bagaimana ibu yang baik? Ibu yang baik itu adalah pertama dia harus jadi istri yang baik. Walaupun tidak bisa kita samaratakan ibu yang baik adalah istri yang baik, tidak. Tetapi otomatis ibu yang baik berasal dari istri yang baik. Istri yang soleha, istri yang taat, istri yang bisa dibimbing oleh suaminya. Ketika dia bisa dibimbing, maka dia pun bisa membimbing anak-anaknya. Itu yang pertama.
Ya, jadi istri yang baik. Yang kedua, ibu yang baik adalah dia yang menjadi anak yang baik dan berhasil bakti kepada orang tuanya. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, birru abaakum tabirrokum abnaukum. Kalau kita dulu bakti sama orang tua, maka kelak kalau kita jadi orang tua, anak bakti sama kita. Itu kuncinya. Jadi birru abaakum, ya, kita harus jadi anak yang soleha dulu. Istri yang soleha, anak yang soleha, baru kita bisa menjadi madrasatul ula. Lalu bagaimana menjadi ibu yang baik selanjutnya? Penuhi diri kita dengan keilmuan. Bagaimana ilmu parenting itu, ilmu mendidik anak, ilmu komunikasi dengan anak, ya, bagaimana keseharian yang harus dilakukan ketika dengan anak-anak kita, di mana ilmu parenting itu bisa kita dapatkan, banyak seminar di mana-mana. Dan ilmu parenting yang paling utama itu berasal dari Al-Quranul Karim. Bagaimana cara Luqmanul Hakim berkomunikasi sama anaknya, bagaimana cara para nabi berbincang-bincang dengan anaknya. Ya, bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran, tata cara mendidik anaknya itu bisa kita lihat semua dalam Al-Quran. Ya, salah satu contoh yang sangat luar biasa sudah pasti Ummahatul Mukminin, para istri Rasul ya Pak ya. Istri Rasul ini mendidik anak luar biasa, qanaah, sabar, tawakal, diajarkan kebaikan. Lalu siapa lagi ada yang disebut dengan Hanah binti Fakut, istri dari Imran. Sering kita baca suratnya dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Suaminya namanya Imran, istrinya namanya Hanah binti Fakut. Punya anak Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Itu bagaimana cara pendidikan ke Siti Maryam? Hanah binti Fakut adalah salah satu ibu yang berhasil. Ketika dia hamil Siti Maryam, dia rajin berdoa yang baik-baik. Makanya ibu, bapak kalau pengen punya anak yang baik, sejak dalam kandungan kita doain yang baik. Apa doanya Hanah binti Fakut disebutkan dalam surah Ali Imran itu, Bismillahirrahmanirrahim. Inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Itu doa yang baik. Jadi kalau lagi ngandung, lagi hamil, jangan yang kita dengerin dangdutan. Ya, zaman sekarang apa? Lagu-lagu DJ, TikTokan itu ya. Nah, lahir-lahir anak kita bisa joget koplo, dangdut, TikTok dan lain sebagainya. Karena itu yang didengarkan. Coba kita dawamkan sebagaimana Hanah binti Fakut, anak kita dibacakan doa. Doa supaya terlindung dari kemaksiatan dan tumbuh menjadi anak yang suci yang baik. Setelah itu adalah konsep pendidikan yang dilakukan oleh seorang ibu yang baik, dia carikan guru. Ketika Maryam lahir, ayahnya sudah lebih dulu meninggal, Imran. Tapi tidak begitu saja didiamkan, dicari sosok pengganti ayah. Inilah kenapa kalau kita, suami kita meninggal terlebih dahulu, apa Bu? Nikah lagi. Nggak harus nikah lagi, nggak harus nyari bapak yang baru ya. Tapi bisa sosok kakeknya, pamannya, guru-guru spiritual lainnya itu untuk menghadirkan sosok terbaik. Karena mendidik anak nggak bisa itu hanya kita sendiri. Harus ada relasi dan partner yang kuat dalam mendidik anak. Ada lingkungan yang membentuknya. Betul, begitu, betul. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sugeng Sudarno yang akan dijawab oleh Bunda Nada. Bapak Sugeng, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agung. Begini Bu, apakah bisa dikatakan bahwa dalam keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah apabila seorang suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga si istri itu mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan, silakan Bun. Baik, Masya Allah ya. Pertanyaannya bagus, dari seorang ayah atau dari seorang suami. Ya, yang dimana melihat seorang wanita bukan tugasnya, tapi dia juga mencari nafkah, dan juga bukan tugasnya, tapi dibebankan dari tugas-tugas yang memang kesehariannya mungkin yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki. Apakah itu sudah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, sakinah, apa sih sakinah? Damai, tentram, nyaman. Sudah pasti kalau menikah kita mencari kenyamanan, cocok mau nikah sama dia, itu adalah sakinah. Mawaddah, cinta, rasa sayang.
Tapi biasanya masih melihat fisik. Tapi tingkatan paling tinggi adalah rahmah. Bukan saja cinta satu dengan yang lain, tapi rumah tangga itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama ibu, Bu, ngelihat bapak badannya mohon maaf fisiknya tidak sekuat dulu. Wajahnya tidak seganteng dulu. Ngelihat tidur mohon maaf giginya udah pada nggak ada. Pakai gigi palsu, gigi palsunya dicopot. Kira-kira ibu mau meninggalkan ayah, mau meninggalkan bapak apa enggak? Itu yang namanya rahmat. Kita menerima kekurangannya, kita mencintai kelemahannya. Bapak, dulu ngeliat ibu cantik. Cantik wajahnya kenceng, sekarang wajahnya agak bergelombang. Dulu badannya semampai, sekarang kurang mampai. Dulu kuat, tegar, sekarang kalau jalan minta dituntun. Bapak mau tinggalin ibu apa enggak? Itu yang namanya rahmah. Ah yang bener bapak-bapak. Jawabannya lemes benar. Jawabannya lemes banget, enggak. Kalau ibu-ibu tadi enggak, kompak. Kalau ibu-ibu enggak, gitu ya. Alhamdulillah, kalau kita melihat pasangan kita dengan berbagai macam kekurangannya, tapi justru kita tidak ingin meninggalkannya, kita tetap ingin bersama, menua bersama, itulah tingkatan yang tertinggi yaitu rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Adapun pertanyaan tadi, dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan harapan, yang sewajarnya seorang suami yang mencari nafkah, istri diberi nafkah, cuma mungkin suaminya dalam keadaan punya keterbatasan. Kondisi pasca pandemi misalnya belum mendapatkan pekerjaan lagi, kemudian istri yang memiliki kemampuan memberikan uang, bukan nafkah, karena istri bukanlah memberi nafkah kepada suami, bukan memberi nafkah kepada keluarga, tapi harta yang dikeluarkan dari seorang istri kepada keluarga yang bukan kewajibannya dinilai sodakoh. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah membantu suami mengeluarkan harta kita, itu ternilai sodakoh. Yang insya Allah nilai sodakoh akan diganti lipatan-lipatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita habis belanja jangan minta diganti sama suami. Bapak setuju katanya. Pak, tapi juga Pak kesian Pak Ibu Pak. Kan beli baju kesempitan harus beli yang lebih lebar. Mau berangkat ke sini harus pakai kerudung warna merah. Betul ya? Itu kewajiban suami. Ketika seorang istri bajunya kekecilan, kewajiban bapak untuk memberikan sandang, pangan, papan. Tidak usah berlebih, yang penting cukup. Kalau memang dalam keadaan suami punya keterbatasan, tidak dapat mencari nafkah, istri justru yang memberikan pemasukannya kepada keluarga, insya Allah tidak akan hina bagi seorang istri, bahkan dinilai sodakoh. Tapi seorang suami, kalau memang punya keterbatasan, ibu banyak maklum dulu. Tapi seorang suami jangan asik nih istrinya banyak penghasilannya, udah dah saya di rumah aja, jangan. Karena tetaplah sampai kapanpun ketika menjadi seorang suami, tetap kewajibannya adalah mencari nafkah. Tetap berusaha, tetap berikhtiar. Sakinah, mawaddah, warahmah akan digapai apabila saling mengerti suami dan istri. Insya Allah. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat lagi kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan.
memujamu begitu indah, selalu kau berikan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Heri Mukti yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Bapak Heri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Heri Mukti, Jamaah Masjid Jami' Ar-Royan. Saya mau bertanya Ustazah, bagaimana sih sisi-sisi keromantisan dalam membina rumah tangga agar rumah tangga kita itu bisa sehidup semati. Jadi bukan sampai kakek nenek saja tapi sampai sehidup semati. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ini. Sisi-sisi keromantisan. Sisi-sisi keromantisan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bu, kalau ibu deh apa yang kira-kira dilakuin sama suami? Bapak kira-kira apa? Mesem-mesem, malu jawabnya ya. Di antaranya banyak yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu menumbuhkan rasa cinta sama pasangannya, di antaranya yang pertama boleh kita bohong untuk menyenangkan hati. Rasulullah nyobain makanan yang dibikin Aisyah radhiyallahu anha, rasanya asin tapi dibilang enak. Beda sama laki kita Bu, kalau asin kagak enak terang-terangan diomongin. Asin bener dikasih uang belanja banyak, masak begini katanya. Nah itu bagaimana mau romantis gitu ya, harus dicontoh Rasulullah terlebih dahulu. Yang kedua, Rasulullah itu sering main lomba lari sama Siti Aisyah. Ibu-ibu pulang dari sini lomba lari sama suami. Ngos-ngosan. Dulu lomba lari itu dilakukan ketika masih jadi pengantin baru dan pengantin lama. Ketika jadi pengantin baru yang menang lomba lari Siti Aisyah karena bobot badannya yang masih rendah ataupun masih ringan istrinya. Tapi menikah bertahun-tahun, belasan tahun lomba lari lagi yang menang Rasulullah. Kenapa? Istrinya makin berisi. Ya, itu harus dimaklumin Pak. Ya karena banyak orang yang romantis ketika baru nikah, istrinya kemana-mana digandeng, ke WC digendong. Itu baru nikah. Ya, sekarang kalau udah tua digandengnya kalau ke mall doang. Kenapa Pak istrinya digandeng mulu? Takut belanja katanya. Dikekep sama suaminya, ya. Sering begitu ya Pak ya. Jadi itu sisi-sisi keromantisan. Dan banyak orang yang memang romantis itu hanya di awal saja, naik motor sama istrinya, ya, dipeluk suaminya. Giliran udah tua kata suaminya, peluk ngapa? Kata istrinya, malu udah tua. Nah itu jangan sampai kita ada sikap malu ataupun sungkan. Toh ini suami kita sendiri Bu, ini istri kita sendiri. Naik motor, motornya mogok. Masih pengantin baru dulu istrinya kagak boleh turun takut lecet. Udah di atas motor aja biar ayang beb yang bawa motornya. Udah puluhan tahun punya anak banyak, ketika naik motor kata istrinya gak usah turun ya Pak. Kayak muda dulu, enak aja badan udah berat begitu turun. Bantu dorong. Kadang-kadang bukan hanya motor, tapi mobil ketika mogok bininya yang suruh dorong. Ya, ini saya yakin pengalaman real di lapangan banyak sekali seperti ini gitu. Ya jadi tetap hadirkan sisi romantis dan itu harus dipertahankan dari masih pengantin baru sampai jadi pengantin lama. Apa diantaranya lagi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan kalau dulu pengantin baru suami mau kerja cium tangan, suami ngecup kening istrinya, udah jadi pengantin lama juga kudu begitu Bu. Suami pulang jangan dianggurin. Ini kita malah ngedeprok nonton sinetron. Mah mau makan dong ambil sendiri buka tudung saji. Boro-boro salam dilayanin juga tidak. Ya, bapak juga begitu kalau mau berangkat istrinya cium keningnya, kasih uang belanja, tanya mah hari ini mamah mau healing kemana? Mau ke salon kah? Tepuk tangan dia. Mau kemana? Mamah mau ke salon, mau lihat-lihat, atau kalau nggak mau kemana-mana nanti papa transfer buat belanja ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya juga nih. Iya,
Dan yang terakhir adalah untuk memupuk romantisan ibadah bersama itu jangan ditinggalkan, berjamaah bersama, Masya Allah. baca Quran bersama, kemana-mana bersama, insya Allah itu akan memupuk rasa romantis di antara kedua Betul, belah luar biasa sekali. Salah satunya juga nih kalau istri wajahnya sudah mulai kusam tetap dipanggil ya Khumairah begitu ya. Jangan ya Hajar Aswad. Padahal ya, Jangan istriku begitu. yang kehitam-hitaman. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Meti yang akan dijawab oleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa konsep keluarga bahagia menurut Islam? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa ditegaskan lagi apa konsep keluarga bahagia, Bunda? Baik, Masya Allah, bagus pertanyaan di akhir ya. Apa konsep kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya dalam syariat Islam? Yang pertama tentunya saling menerima kekurangan. Saling menerima kekurangan. Kemudian yang kedua, bersyukur atas kelebihan. Kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Bukan kelebihan berat badan, bukan. Kelebihan apa yang dimiliki oleh pasangan. Ajak bersama-sama dalam bersyukur kepada Allah. Kalau rumah tangga selalu dipayungi dengan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat. Bersabar sama-sama ketika mendapatkan ujian. Bergandengan tangan, tidak saling menyikut, tidak saling menyalahkan, senang bersama. Ada kelebihan, nikmati bersama. Ada kekurangan, cerita bersama, sedih bersama. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatnya Allah, Allah akan tambahkan. Tambahkan apa? Tambahkan rizki dan akan Allah tambahkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan barang siapa yang kufur, naudzubillah, maka Allah akan ambil rizkinya, ambil nikmat tanpa kadang-kadang kita sadari. Jadi kunci yang paling mendasar, suami istri bisa sama-sama menikmati keberhasilan dan menikmati proses keberhasilan, bersabar, bersyukur, insya Allah itulah kelak nanti apapun keadaan rumah tangga kita, kekurangan yang dihadapi oleh pasangan kita, tetap kita tidak akan pernah lari. Karena sama-sama menikmati kesuksesan dan juga bersabar dengan berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Koturnada, Ustazah Syifa yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ini menjadi pelengkap bagi kita, barangkali selama ini kita salah memahami samawa. Yaitu tentu saja kebahagiaan dicapai bukan karena berdua kita mampu berkomunikasi, tapi kebahagiaan dicapai ketika Allah memberikan ketenangan di dalam diri kita. Ingatlah ketika kita bersama istri kita, pada awalnya kita telah diikat oleh ikatan yang sangat kuat, mitsaqon ghalidho, dan itulah bukti benarkah kita bersungguh-sungguh dalam mengarungi rumah tangga yang insya Allah menjadi ujian kita agar kualitas keimanan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan kuat dan diberikan oleh petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita kali ini tentang keluarga bahagia memang menarik sekali, tapi kita yakin Bun, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Betul. Dan ternyata Damai Indonesiaku memang kurang lengkap jika menjawabnya secara detail. Nah ini ada acara yang nanti Bunda akan menjawab. Betul, Bun. karena permasalahan rumah tangga, keluarga, tentang orang tua dengan kehidupan kita dan lingkungan itu pasti banyak sekali permasalahan. Dan banyak yang ingin sekali mendapatkan solusinya. Dan insya Allah TV One punya program terbaru Mas Apa Agung. namanya? Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu Assalamualaikum Bunda, jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 pagi insya Allah kita akan menyampaikan pembahasan-pembahasan ringan yang insya Allah tidak lari dari tidak lari dari syariat. Dan pembahasannya insya Allah bisa langsung diimplementasikan. Yang juga relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa sudah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai hari Jumat jam 8 pagi. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih Bun. Sama-sama. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan
untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Sulak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbana ufir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira wa li ustadhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.